Jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat, karena kan beberapa waktu lalu pemerintah meminta kesadaran dari semua masyarakat untuk melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun sekarang dilakukan hal tersebut. Jadi ini memang nanti di komisi terkait kami juga akan meminta keterangan terkait dengan hal itu, supaya kepercayaan dari masyarakat jangan kemudian menurun karena adanya paksaan atau hal lain yang membuat kesadaran masyarakat yang kemarin itu sudah mau melaporkan pajaknya secara mandiri kemudian menjadi berubah. Terkait dengan petugas pajak yang menggandeng Babinsa, jangan sampai nanti ada kesan menakut-nakuti ya. Jadi menakut-nakuti petugas wajib pajak ya, seakan-akan wajib pajak itu ditakut-takuti dan menimbulkan rasa ketakutan, dan yang paling penting jangan sampai nanti para wajib pajak itu merasa terteror. Nah ini penting sekali ya. Jadi sebelum melakukan ini penting sekali dari pajak ini untuk memikirkan dampak dengan menggandeng institusi yang memang bukan tugasnya ya. Nah Priska, ini adalah berita yang gongnya tadi yang sudah kita bahas pagi di awal ya. Jadi ada kabar mengejutkan pagi ini datang dari Badan Gizi Nasional yang kantornya tidak jauh dari kantor kita itu, Priska. Betul, Kepala BGN ini Nanik Sdeyang menyatakan mengundurkan diri. Alasannya akan menjalani pengobatan jantung di luar negeri. Pengumuman pengunduran diri Kepala Badan Gizi Nasional diumumkan di akun Facebook Nanik Sdeyang. Pengunduran diri Nanik telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dengan alasan akan menjalani pengobatan jantung di luar negeri. Ia juga menyatakan permintaan maaf atas pengunduran dirinya yang mendadak kepada Presiden. Namun ia menyatakan bersedia jika ditunjuk menjadi Dewan Pengawas BGN ke depannya. Ia juga mengaku trauma akut mengurus keuangan di BGN. Hingga kini pihak istana belum memberikan keterangan resmi terkait pengunduran diri Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang. Strategi baru ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE 8 PJ 2026 tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak yang ditetapkan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pada 15 Juli 2026. Nantinya aparat Babinsa dari TNI dan Babim Kamtipmas dari Polri akan berperan dalam pembangunan jejaring informasi untuk mendukung pengawasan terhadap wajib pajak. Skema pengawasan terintegrasi ini menyasar 3 kelompok sasaran utama, yakni wajib pajak terdaftar, wajib pajak belum terdaftar, serta pengawasan berbasis kewilayahan. Ya, dengan adanya tugas baru ini, kayaknya tugasnya TNI makin banyak ya. Makin banyak, sibuk banget. Sibuk banget. Oke, tapi ya semoga dikerjakan juga dengan benar ya Priska. Betul, dan semoga hasilnya semakin baik, iya, begitu ya. bagus juga, semoga. Tentu kan, harus amanah betul, dalam bekerja. tentu kan semua tugas ini diberikan supaya untuk kemajuan bangsa, betul, ya kan? Betul. Iya. Dan katanya tanggung jawab diberikan kepada yang mampu. Betul. Jadi semoga dia mampu mengemban tanggung jawab barunya, Priska. Baik, masih soal pajak, pemirsa, pimpinan DPR RI mengingatkan agar Babinsa dan Babin Kamtipmas ini tidak menjadi alat untuk menakuti masyarakat dalam pengawasan pajak. Peningkatan pemasukan pajak harus dilakukan dengan penuh kesadaran, jadi bukan oleh ancaman melalui alat kekuasaan negara. Ini jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat, karena kan beberapa waktu lalu pemerintah meminta kesadaran dari semua masyarakat untuk melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun sekarang dilakukan hal tersebut. Jadi ini memang nanti di komisi terkait kami juga akan meminta keterangan terkait dengan hal itu, supaya kepercayaan dari masyarakat jangan kemudian menurun karena adanya paksaan atau
hal lain yang membuat kesadaran masyarakat yang kemarin itu sudah mau melaporkan pajaknya secara mandiri kemudian menjadi berubah. Terkait dengan petugas pajak yang menggandeng Babinsa, jangan sampai nanti ada kesan menakut-nakuti ya. Jadi menakut-nakuti petugas wajib pajak ya, seakan-akan wajib pajak itu ditakut-takuti dan menimbulkan rasa ketakutan, dan yang paling penting jangan sampai nanti para wajib pajak itu merasa terteror. Nah ini penting sekali ya. Jadi sebelum melakukan ini penting sekali dari pajak ini untuk memikirkan dampak dengan menggandeng institusi yang memang bukan tugasnya ya. Nah Priska, ini adalah berita yang gongnya tadi yang sudah kita bahas tadi pagi di awal ya. Jadi ada kabar mengejutkan pagi ini datang dari Badan Gizi Nasional yang kantornya tidak jauh dari kantor kita itu. Priska. Betul, Kepala BGN ini Nanik SD yang menyatakan mengundurkan diri. Alasannya akan menjalani pengobatan jantung di luar negeri. Pengumuman pengunduran diri Kepala Badan Gizi Nasional diumumkan di akun Facebook Nanik SD. Pengunduran diri Nanik telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dengan alasan akan menjalani pengobatan jantung di luar negeri. Ia juga menyatakan permintaan maaf atas pengunduran dirinya yang mendadak kepada Presiden. Namun ia menyatakan bersedia jika ditunjuk menjadi Dewan Pengawas BGN ke depannya. Ia juga mengaku trauma akut mengurus keuangan di BGN. Hingga kini pihak istana belum memberikan keterangan resmi terkait pengunduran diri Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD. Strategi baru ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE 8 PJ 2026 tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak yang ditetapkan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pada 15 Juli 2026. Nantinya aparat Babinsa dari TNI dan Babim Kamtipmas dari Polri akan berperan dalam pembangunan jejaring informasi untuk mendukung pengawasan terhadap wajib pajak. Skema pengawasan terintegrasi ini menyasar 3 kelompok sasaran utama, yakni wajib pajak terdaftar, wajib pajak belum terdaftar, serta pengawasan berbasis kewilayahan. Ya, dengan adanya tugas baru ini, kayaknya tugasnya TNI makin banyak ya. Makin banyak, sibuk banget. Sibuk banget. Oke, tapi ya semoga dikerjakan juga dengan benar ya Priska. Betul, dan semoga hasilnya semakin baik, iya, begitu ya. bagus juga, semoga. Tentu kan harus amanah betul, dalam bekerja. tentu kan semua tugas ini dilakukan, diberikan supaya untuk kemajuan bangsa, betul, ya kan? Betul. Iya. Dan katanya tanggung jawab diberikan kepada yang mampu. Betul. Jadi semoga dia mampu mengemban tanggung jawab barunya, Priska. Baik, masih soal pajak, pemirsa, pimpinan DPR RI mengingatkan agar Babinsa dan Babin Kamtipmas ini tidak menjadi alat untuk menakuti masyarakat dalam pengawasan pajak. Peningkatan pemasukan pajak harus dilakukan dengan penuh kesadaran, jadi bukan oleh ancaman melalui alat kekuasaan negara. Ini